Pangajalingan. Om Swastiastu. Halo teman-teman, hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Sautika Parwa. Nah, Sautika Parwa, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadyani Wirayanti, absen 13. Saya Putu Devi Maharani, nomor absen 36. Kitab ini diawali oleh mengisahkan tiga kesatria dari pihak Kurawa yang melakukan serangan membabi buta pada malam hari saat tentara Pandawa sedang tertidur pulas. Ketiga kesatria tersebut adalah Aswatama, Krpa, dan Kriwatma. Aswatama adalah putra Drona dengan Kripi, adik Reva dari Hastinapura, sebagai putra tunggal. Drona sangat menyayanginya saat kecil. Keluarganya hidup miskin, namun mengalami perubahan setelah Drona diterima sebagai guru di istana Hastinapura. Aswatama mengenyam ilmu militer bersama dengan para pangeran Kuru, yaitu Kurawa dan Pandawa. Kekuatannya hampir sama setara dengan Arjuna, terutama dalam ilmu memanah. Awal balas dendam. Saat perang di Kurusetra berakhir, hanya Aswatama bersama Kerwana dan Krpa yang berhasil bertahan hidup. Oleh karena itu dipenuhi oleh dendam atas kematian ayahnya. Ia menyerbu kemah Pandawa saat tengah malam dan melakukan pembantaian terhadap 5 putra Pandawa. Namun 5 putra Pandawa tidak terselamatkan nyawanya saat perang di antara Pandawa dan Kurawa. Meletus, ia berpihak pada Kurawa sama dengan ayahnya dan berteman dengan Duryodhana untuk membangkitkan semangat pasukan Kurawa saat itu. Setelah dipukul mundur, ia memanggil senjata Narayanasara yang dahsyat. Mengetahui hal tersebut, Krishna membuat sebuah taktik dan karenanya senjata itu berhasil diatasi. Ia memanggil senjata Agnestra untuk menyerang Arjuna, namun berhasil dihentikan dengan senjata Brahma Asara. Pertarungannya dengan Bima dalam Bharatayuddha berakhir sejarah Skatmat, kabar angin yang salah mengenai kematian dalam perang di Kurusetra membuat ayahnya meninggal di tangan Pangeran Desta Yumana dari kerajaan Pancala. Balas dendam Aswatama. Aswatama yang menaruh dendam mendapat izin dari Duryodhana untuk membunuh Destra Yumna. Sejarah brutal setelah perang berakhir secara resmi. Saat akhir peperangan, Aswatama yang didasari motif balas dendam berjanji kepada Duryodhana bahwa ia akan membunuh Pandawa. Ia menyerang kemah Pandawa. Saat tengah malam, Aswatama membunuh seluruh pasukan Pancal, Destra Yumna yang membunuh Drona, Srikandi serta kelima putra Pandawa atau Pancala. Kemudian Aswatama sejenak menyesali perbuatannya, lalu pergi ke tengah hutan berlindung di pertapaan resi biasa. Pandawa yang marah dengan perbuatannya tersebut memburu Aswatama hingga akhirnya Aswatama bertarung dengan Arjuna. Pertarungan Aswatama dengan Arjuna. Saat pertarungan, Aswatama memanggil senjata Brahmastra yang sangat dahsyat yang dulu ini ditukar dengan cakra milik Krishna. Namun tidak berhasil. Dengan senjata itu ia menyerang Arjuna dan Arjuna membalas dengan mengeluarkan senjata yang sama. Takut akan kehancuran dunia begawan, biasa menyuruh agar kedua kesatria tersebut menarik senjatanya kembali. Sementara Arjuna berhasil melakukannya, Aswatama tidak bisa melakukannya dan diberi pilihan agar senjata menyerang target lain untuk dihancurkan. Dengan rasa dendam, Aswatama mengarahkan senjata menuju rahim para wanita di keluarga Pandawa. Di antara mereka adalah Uttara, menantu Arjuna. Setelah Aswatama mengarahkan Brahmastra menuju perut Uttara yang sedang mengandung, senjata itu berhasil membakar janin Uttara. Namun Krishna yang menghidupkannya lagi dan mengutuk Aswatama agar menderita kusta dan mengembara di bumi selama 6.000 tahun sebagai orang bajingan tanpa rasa kasih sayang.
Kemudian saya akan menyebutkan yadnya yang terkandung di Sauptika Parwa. Yang pertama ada dewa yadnya, yaitu terdapat dalam kitab Sauptika Parwa terdapat ajaran yang mengandung dewa yadnya, yaitu saat Pandawa melakukan pemujaan untuk kelima anaknya yang sudah tewas akibat ulah Aswatama. Kemudian manusia yadnya, dalam kitab Sauptika Parwa terdapat ajaran yang mengandung manusia yadnya, yaitu saat Krishna menolong janin dalam kandungan utari untuk hidup kembali. Kemudian Pitrayatnya, dalam kitab Sauptika Parwa terdapat ajaran yang mengandung Pitrayatnya, yaitu saat Arjuna mendengarkan Sri Krishna untuk tidak melepaskan panah Brahmastra. Kemudian Resiyatnya, dalam kitab Sauptika Parwa terdapat ajaran yang mengandung Resiyatnya, yaitu saat Aswatama pergi ke hutan menemui petapaan resi biasa. Yang terakhir Buteyatnya, dalam kitab Sauptika Parwa terdapat ajaran yang mengandung Buteyatnya, yaitu saat Arjuna tidak melepaskan panah karena bila panah Aswatama dan Arjuna bertarung, kedua panah tersebut dapat menghancurkan bumi. Baik, sekian presentasi dari kami berdua tentang kitab Sauptika Parwa. Kami akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Ore, selesai.